Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulika Zahra dari 10 IPS 3. Di sini saya mau menceritakan tentang perjalanan dari presiden kita yang ketiga, yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga ini menempuh pendidikan SMA di SMAK Dago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB, Institut Teknologi Bandung. Namun hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Namun, berbeda dengan yang lainnya, ia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, melainkan dengan menggunakan biaya sendiri dari ibunya, yaitu R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara di kala Indonesia waktu itu masih berkembang, akhirnya B.J. Habibie diberi kesempatan belajar di Jerman. Pada waktu itu, pemerintah di bawah Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk mengemban pendidikan di luar negeri dan membina ilmu di sana. Habibie merupakan rombongan kedua di antara ratusan pelajar yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Kemudian Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhine-Westfalen Aachen Technischen Hochschule. Pendidikan yang ditempuh B.J. Habibie di luar negeri bukan pendidikan kursus kilat, akan tetapi merupakan sekolah bertahun-tahun sambil kerja praktek. Sejak awal Habibie memang tertarik dengan how to build commercial aircraft bagi rakyat Indonesia yang menjadi ide Soekarno di masa jabatannya. Dari sana kemudian muncul perusahaan-perusahaan strategis, ada PT PAL dan salah satunya IPTN. Kemudian ketika B.J. Habibie sampai di Jerman, Habibie punya tekad untuk sungguh-sungguh di perantauan dan harus pulang membawa kesuksesan, mengingat jeripaya ibunya yang membiayai kuliah dan kehidupannya sehari-hari. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1955, di ASEAN, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberikan beasiswa penuh. Hanya beliau yang punya paspor hijau atau swasta daripada teman yang lain. Bagi Habibie, di perantauan, musim liburan bukan liburan bagi beliau, justru menjadikan kesempatan emas untuk yang harus diisi dengan ujian dan mencari uang untuk membeli buku. Setelah masa liburan berakhir, semua kegiatan dikesampingkan kecuali belajar. Berbeda dengan teman-temannya yang lain, mereka lebih banyak menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman dan uang tanpa mengikuti ujian. Kemudian pada tahun 1960, B.J. Habibie mendapat gelar Diploma Ing dari Technischen Hochschule dengan predikat Cum Laude sempurna yang nilai rata-ratanya mencapai 9,5. Dengan gelar insinyur yang sudah dikantongi, kemudian membuat Habibie mudah mendaftarkan dirinya untuk bekerja di firma Talbot yang merupakan sebuah industri kereta api Jerman. Setelah itu, kemudian beliau melanjutkan studinya untuk mendapat gelar doktor di Technische Hochschule di Volkswagen für itu aja. Kemudian menikah di tahun 1962 dengan Hasri Ainun Habibie yang kemudian diboyong ke Jerman. Hidupnya semakin keras di Jerman. Pagi-pagi Habibie harus jalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Kemudian pulang malam hari dan belajar untuk kuliahnya.
Memang penuliku akan tetapi mendapatkan hal yang manis di akhir hidupnya. Dengan pulang ke Indonesia membuat pesawat Indonesia kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Habibie punya kegemaran menunggangi kuda dan membaca. Ia dikenal cerdas sejak duduk di bangku sekolah dasar. Namun ia kehilangan ayah tercinta yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena serangan jantung. Ia adalah sosok yang populer sejak sekolah dengan segudang prestasi yang dimilikinya. Negara Indonesia adalah negara yang kaya, tak hanya kaya dari sumber daya, Indonesia pun juga punya banyak pemuda yang berprestasi dan cerdas dalam segala bidang. Meski begitu, terkadang kurangnya penghargaan akan para anak bangsa yang cerdas ini menjadikan kendala bagi mereka untuk mengembangkan diri hingga memilih mengembangkan diri ke negara lain. Selain sekian banyak anak bangsa berprestasi, pastilah sosok B.J. Habibie tidak akan bisa dipisahkan. B.J. Habibie terkenal karena kecerdasannya yang memang sudah dikenal tak hanya di Indonesia, namun juga di negara lain. Beliau juga pernah menjabat kursi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kecerdasan B.J. Habibie ini pun sudah terbukti dengan adanya sebuah rumus yang bernama faktor Habibie, di mana rumus ini digunakan untuk menghitung keretakan pesawat dengan akurasi yang tinggi. B.J. Habibie kian disegani karena beliau juga mampu menunjukkan rasa cintanya kepada sang istri yang sudah tervisualisasi dalam sebuah film yang bertajuk Habibie dan Ainun yang dibuat beberapa tahun silam. Tak heran jika kini biografi B.J. Habibie banyak dicari untuk lebih mengenal sosok beliau. Habibie juga tumbuh dalam keluarga religius di mana ayah beliau seringkali membaca ayat suci Al-Quran semenjak beliau kecil. Habibie menyatakan jika ayat suci yang dibacakan ayah tersebut mampu membuat dirinya tenang. Tak heran jika sang ayah pun kerap membacakan ayat Al-Quran untuknya 1-2 juz. Kebiasaan sejak kecil yang sering mendengarkan Al-Quran memberinya pengaruh yang positif pada dirinya sehingga Habibie kecil usia 3 tahun dirinya sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Sejak kecil memang Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas. Memasuki usia sekolah, otak Habibie pun kian cerdas. Namun sedihnya dirinya harus ditinggalkan sang ayah ketika usianya masih muda yaitu 14 tahun. Sang ayah meninggal lantaran serangan jantung. Karena ayahnya selaku kepala keluarga meninggal, maka sang ibulah yang menggantikan peran dan berjuang secara ekstra untuk menanggung biaya hidup seluruh anggota keluarganya. Pada akhirnya, sang ibu memutuskan menjual rumah lalu pindah ke Bandung. Habibie muda pun menempuh pendidikannya di SMAK Dago lalu melanjutkan kuliahnya di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang saat itu bernama Universitas Indonesia Bandung dengan jurusan Teknik Mesin. Belum selesai kuliahnya di ITB, beliau kemudian mendapat beasiswa dari Mendikbud saat itu untuk bisa melanjutkan pendidikan di Jerman. Di saat pemerintahan Presiden Soekarno itu, pemerintah sedang banyak membiayai para anak bangsa untuk bisa bersekolah ke luar negeri untuk menimba ilmu di sana. Di antara ratusan pelajar, Habibie saat itu masuk ke rombongan kedua yang khusus dikirim ke negara luar. Di Jerman, Habibie bersekolah di Rhein-Westphalen Aachen Technischen Hochschule dengan jurusan teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Pendidikan Habibie di luar negeri ini bukan kursus yang kilat, namun memang pendidikan bertahun-tahun yang disambingi dengan bekerja secara praktik. Awalnya Habibie hanya tertarik untuk membangun pesawat komersial sesuai ide Presiden Soekarno saat itu, kemudian
memunculkan perusahaan PT PAL dan salah satunya IPTN. Sampai di Jerman, Habibie memang telah bertekad kuat untuk bisa sukses nantinya karena melihat jerih payah sang ibu dalam membiayai pendidikan hingga kehidupannya. Di tahun 1955, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana diberikan beasiswa penuh, dan di antara teman lainnya hanya Habibie yang memiliki paspor swasta atau paspor hijau. Semasa liburannya, beliau menjadikan kesempatan emas untuk bisa belajar, ikuti ujian, dan juga mencari uang hingga bisa membeli buku. Namun, jika masa libur habis, maka seluruh kegiatannya dikesampingkan hanya fokus pada belajar. Hal ini berbeda dengan teman lainnya, di mana ketika libur mereka suka bekerja dan mencari pengalaman tanpa memikirkan ujian. Di tahun 1960, beliau mampu mendapatkan gelar diploma Ing di Jerman dari Technische Hochschule dan predikatnya adalah cum laude atau sempurna dengan nilai rata-rata 9,5. Dengan mendapatkan gelar insinyur ini, beliau pun mendaftarkan diri hingga firma Talbot yang merupakan industri kereta api di Jerman. Saat itu, firma Talbot tersebut sedang butuh wagon dengan volume yang besar. Hal ini lantaran wagon itu akan mengangkut barang ringan dengan volume besar. Talbot butuh wagon dengan jumlah 1.000 dan mendapati persoalan ini, maka Habibie pun berusaha mengaplikasikan cara konstruksi dalam membuat sayap pesawat terbang, lalu diterapkan pada wagon yang ternyata membuahkan hasil. Biografi B.J. Habibie tentang pendidikannya, beliau berlanjut ke gelar doktor, di mana beliau melanjutkan studi ke Technische Hochschule di Verschulten für Mechanischen Aachen untuk mendapatkan gelar doktor. Di tahun 1962, B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie, lalu memboyongi ke Jerman. Lalu hidupnya saat itu begitu sulit, di mana beliau seringkali harus berjalan kaki ke tempat kerja yang jaraknya jauh demi menghemat dalam pengeluaran uangnya. Selain itu, Habibie pun harus pulang malam, padahal tetap harus belajar untuk studinya. Perjuangan yang sama juga dirasakan oleh sang istri, di mana beliau harus mengantri untuk mencuci baju di tempat umum agar bisa menghemat pengeluaran uang. Setelah berjuang dengan pendidikannya, B.J. Habibie akhirnya mendapatkan gelar doktor. Gelar doktor ya. Dari kampusnya dengan nilai summa laude atau rata-rata nilainya adalah 10 hingga sangat sempurna. Munculnya rumus faktor Habibie seperti yang sudah dikemukakan di awal tadi, di mana menariknya biografi Habibie ini juga karena ada rumus yang diberi nama faktor Habibie. Nah, rumus yang satu ini dapat menghitung keretakan hingga ke atom pesawat terbang sekalipun, hingga beliau diberi julukan Mr. Card. Di tahun 1962, B.J. Habibie mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar dari ITB. Selain itu, dari ITB juga B.J. Habibie mendapatkan penghargaan tertinggi, yakni Ganesha Praja Manggala. Dengan segala kejeniusan yang dimiliki beliau, tak heran jika beliau mendapat banyak pengakuan dari lembaga kelas internasional, mulai dari yakni lembaga penerbangan di Jerman, dan ada juga yang di Inggris. B.J. Habibie juga pernah mendapatkan penghargaan yang amat bergengsi, yaitu Edward Warner Award serta Award von Karman, di mana penghargaan ini hampir setara penghargaan hadiah Nobel. Langkah dari sang visioner ini memang banyak dikagumi, namun banyak juga yang jadi kontroversi. Tiap kali B.J. Habibie juga pernah meraih penghargaan Theodor von Karman Award yang bergengsi ini mengunjungi Jerman, maka beliau tak pernah luput dari pemberian di sana. Jika dilihat lagi, B.J. Habibie hanya kuliah di ITB
setahun saja, lalu 10 tahun kemudiannya melanjutkan pendidikannya ke Jerman, lalu bekerja di MBB Jerman yang merupakan industri penerbangan terkemuka. Setelah itu, beliau kembali ke Indonesia memenuhi panggilan dari Presiden Indonesia Soeharto saat itu. Di Indonesia tersendiri, Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Di tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot-Kaca, di mana menjadi pesawat yang dibuat pertama oleh Indonesia. Pesawat yang dirancang oleh B.J. Habibie ini bukanlah pesawat yang dibuat secara salah-salan, melainkan sudah dipikir dan didesain matang dengan ilmu yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Pesawat yang diciptakan ini sudah bisa dibilang mampu terbang tanpa oleng berlebihan dengan teknologi canggih dan terdepan kala itu, bahkan sudah dipersiapkan untuk bisa 30 hari ke depan. Untuk melengkapi desain awalnya, B.J. Habibie butuh waktu selama 5 tahun. Pesawat ini juga menjadi salah satu pesawat yang turboprop di dunia, di mana menggunakan teknologi fly-by-wire. Saat itu, pesawat N250 Gatot-Kaca ini telah terbang hingga 900 jam. Jadi, pada saat itu hingga 900 jam dan melangkah lagi bisa masuk ke sertifikasi untuk Federal Aviation Administration. Di zamannya PT IPTN sudah membangun pabrik pesawat hingga ke Amerika dan Eropa demi bisa menjaring pasaran di negara itu. Meski begitu banyak yang memandang remeh pada pesawat buatan asli Indonesia tersebut, di bawah komando B.J. Habibie, IPTN berhasil mempekerjakan hingga 16.000 orang. Namun sialnya, ketika IPTN sedang berjaya, justru Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN karena beserta industri strategis lain karena alasan krisis moneter di tahun 1996 sampai 1998. Sebanyak 6.000 karyawan IPTN pun menyebar secara terpaksa ke pabrik pesawat di negara lain demi mencari rezeki di wilayah Brazil, Kanada, Eropa, hingga ke Amerika. Parahnya lagi, justru Indonesia yang membeli pesawat dari negara tersebut. Sungguh disesalkan. Setelah IPTN ditutup, B.J. Habibie kala itu masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Beliau kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden tanggal 14 Maret 1996 untuk mendampingi Presiden Soeharto. Namun hanya beberapa bulan setelah beliau menjabat, gejolak politik pun tidak bisa terhindarkan dan mencapai puncaknya. Presiden Soeharto yang sudah bertahta di kursi presiden selama puluhan tahun akhirnya lengser dengan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto pun secara otomatis menjadikan B.J. Habibie secara resmi menggantikannya menempati kursi nomor 1 di Indonesia. Beliau menjadi presiden ketiga di RI. B.J. Habibie hanya menjabat sekitar 1 tahun saja, di mana beliau justru mewarisi kondisi saat Indonesia sedang dalam masa rusuh dan banyak wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Kondisi Indonesia saat itu memang betul-betul memprihatinkan. Meski begitu, B.J. Habibie tetap berusaha untuk membangun kembali Indonesia. Beberapa keputusan penting yang dilakukan adalah dengan lahirnya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Beliau pun mampu membebaskan rakyatnya untuk beraspirasi sehingga Indonesia pun membuat banyak partai politik baru yang muncul. Mata uang Indonesia di mata asing itu saat itu yang mencapai 15.000 rupiah per dolar bisa ditekankan menjadi hanya di bawah 10.000 rupiah saja. Beliau pun mampu melikuidasi bank bermasalah kala itu.
Namun B.J. Habibie pun dipaksa lengser saat itu hanya dengan adanya setelah adanya sidang umum MPR tahun 1999. Pidato pertanggungjawaban yang diberikan ditolak MPR dengan alasan Timur Timur yang lepas dari Indonesia saat itu. Setelah jabatannya lepas, Kiai Abdurrahman Wahid menjadi presiden penggantinya. B.J. Habibie pun sudah kembali menjadi warga negara Indonesia biasa dan kembali bermukim di Jerman meski sesekali pulang ke Indonesia. Setelah lama tak terdengar, di tanggal 22 Mei 2010 tak ada kabar mengejutkan di mana sang istri yang setia mendampinginya, yakni Hasri Ainun Habibie, telah meninggal dunia di Jerman karena penyakit kanker ovarium yang dideritanya. Ibu Ainun meninggal di hari Sabtu pukul 17.30 waktu Jerman. Kepastian meninggalnya Ibu Ainun ini diperoleh dari Ali Mokhtar Ngabalin selaku mantan anggota DPR yang juga wakil keluarga dari B.J. Habibie. Hal ini menjadi duka yang amat mendalam bagi sang mantan presiden RI tersebut. Bagi B.J. Habibie, Ibu Ainun adalah segalanya bagi beliau. Beliau pernah berkata jika Ibu Ainun adalah mata untuk bisa melihat hidupnya. Ibu Ainun juga merupakan pengisi kasih di hidupnya, baik di kala susah hingga senang sekalipun. Selama 48 tahun menikah, B.J. Habibie dan Ainun tidak pernah terpisah. Ibu Ainun selalu mengikuti kemanapun B.J. Habibie pergi dan rasa sabar dan kasih sayang yang penuh. Bahkan B.J. Habibie sendiri tak tahu menahu akan kanker ovarium yang diidap oleh sang istri, dan hanya tahu 3 hari sebelum Ibu Ainun meninggal lantaran Ibu Ainun tak pernah mengeluh. Perjuangan B.J. Habibie sebagai anak bangsa yang selalu berusaha untuk menggapai cita-cita demi kemajuan pembangunan Indonesia yang memang penuh liku-liku kehidupan. Banyak sekali pengalaman hidup yang bisa dijadikan pelajaran, mulai dari kerja keras hingga bersekolah di Jerman. Perjuangannya di kancah politik hingga cinta setia dan penuh kasihnya bersama sang istri yang tiada tara menjadikan kisahnya sangat layak untuk diketahui seluruh bangsa Indonesia, yang dibentuk dalam sebuah film bertajuk Habibie dan Ainun. Film biografi Habibie ini tayang di awal Desember 2012. Lalu mengangkat kisah nyata visioner beserta romansa kehidupan cintanya yang penuh haru biru dan perjuangan dari mulai remaja hingga Ibu Ainun meninggal dunia. Film yang disutradari oleh Hanung Bramantyo dan Fauzan Rizal ini dibintangi oleh artis papan atas Indonesia yaitu Reza Rahadian dan Bunga Citra Lestari. Film ini berhasil menarik penonton hingga berjumlah 4,5 juta hingga menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.